Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan hari ini Pak Kolis masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, dan anak-anakku juga di rumah diberikan nikmat kesehatan, sehingga hari ini bisa belajar kembali, mendengarkan kembali penjelasan dari Pak Kolis. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan dan sholawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, bagian 2. Bagian 2 ini berisi muatan IPS, IPA, dan SPDP. Jadi pagi hari ini anak-anak akan belajar IPS, IPA, dan SPDP. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam menerima ilmu dan keberkahan atas ilmu yang kita dapat, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Istidadan duaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Hari ini kita akan fokus belajar makanan-makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Yang ketiga, siswa mampu memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Tentunya kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu wujud kebanggaan tersebut adalah dengan pelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Mulai dari sekarang, yuk kita gemar makan makanan khas daerah kita sendiri. Selanjutnya, yang pertama, dari Jawa Barat ada satu nasi yang terkenal, yaitu sego jamblang atau nasi jamblang. Bagaimana Pak bentuknya sego jamblang? Anak-anak lihat pada gambar yang Pak Kolis berikan di PowerPoint-nya di video ini. Sego jamblang berasal dari daerah Cirebon, kota Cirebon. Sekali lagi, sego jamblang berasal dari kota Cirebon. Ciri khas dari sego jamblang adalah dalam penyajiannya menggunakan daun jati sehingga khas rasanya. Yang berikutnya adalah ikon dari sego jamblang adalah balakutok hiding, yaitu cumi-cumi atau sotong berkuah. Ya, jadi nak, di dalam
sego jamblang ini ada juga tambahan khas. Pasti ada cumi-cumi dan sotong berkuah. Nah, kalau makan sego jamblang pasti ada cumi-cumi atau sotong berkuah. Yang kedua, nasi pecel. Nah, ini sangat terkenal ya. Di Nganjuk ada, di Kediri ada, di Madiun ada. Nah, ternyata pecel ini adalah makanan favorit bagi masyarakat Jawa Timur, terkhusus di Madiun. Yang kedua, ciri khas penyajian. Biasanya itu nasi pecel dibungkus atau disajikan menggunakan pincuk, model pincuk seperti gambar di samping. Biasanya pincuknya bisa menggunakan daun jati atau bisa menggunakan daun pisang, tergantung selera. Nah, berikutnya ternyata nasi pecel juga bisa disajikan dengan tambahan ragi, serundeng, dan lalapan. Ya, tahu ragi? Ragi itu dendeng ragi, daging yang diragi. Yang berikutnya serundeng. Serundeng itu kelapa diparut, kasih bumbu terus digoreng, dan lalapan. Ketiga ada nasi gudeg. Nasi gudeg. Nasi gudeg dari daerah istimewa Yogyakarta. Ingat-ingat, nasi gudeg berasal dari Yogyakarta. Nasi gudeg memiliki ciri khas cita rasa, jadi punya khas rasa. Ketika makan nasi gudeg pasti ada rasa manis dan gurih. Ada rasa manis dan gurih ketika menikmati nasi gudeg. Warna coklat dari daun jati. Yang kedua, rasa khas tadi ternyata berasal dari proses memasak yang cukup lama agar buah nangka yang dimasak itu, ya, buah nangka muda bisa benar-benar empuk dan bisa dikonsumsi. Jadi makanan tradisional itu biasanya dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Termasuk gudeg ini, ketika memasak buah nangka mudanya haruslah lama. Agar apa? Agar benar-benar empuk dan enak. Yang ketiga, tambahan lauk di nasi gudeg ada ayam kampung, telur tempe, tahu, sambal goreng, dan krecek. Enak ya. Yang keempat, rendang. Rendang ini berasal dari Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi di Sumatera Barat, Kota Padang itu sangat terkenal makanan yang bernama rendang. Dan rendang ini sudah menyebar di mana-mana. Nah, kalau kalian tahu lewat di jalan di Nganjuk pun juga ada masakan Padang. Nah, itu pasti ada rendang. Kalau ingin mencicipi rendang, silakan mampir ke rumah makan Padang. Bahan utama rendang adalah ada daging dan santan yang dipadukan dengan bumbu-bumbu rempah. Jadi rendang ini adalah makanan yang penuh rempah-rempah ya. Jadi sangat enak sekali rasanya. Yang kelima adalah ayam betutu. Ayam betutu ini dari Bali ya. Nah, ayam betutu ini biasanya disajikan secara utuh. Jadi ayam utuh, semuanya masih ada ya, sayap, kepala, paha, semua utuh masih ada. Nah, yang berisi bumbu-bumbu rempah dan dipanggang. Jadi kalau anak-anak membayangkan ayam betutu, ayamnya utuh, penuh dengan bumbu dan dipanggang. Dan ayam betutu ini dihidangkan khusus biasanya pada upacara keagamaan dan upacara adat di Bali. Jadi di Bali itu banyak sekali upacara-upacara adat, upacara-upacara keagamaan. Nah, salah satu hidangan atau makanannya adalah ayam betutu. Berikutnya kita akan belajar tentang bunyi. Pada subtema 3 kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat memantul.
bunyi dapat menyerap atau diserap. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Ingat, ternyata bunyi itu bisa dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Nah, misal tembok, benda keras, bunyi akan memantul. Apalagi lemari, kayu, dan lain sebagainya yang benda keras, ketika ada bunyinya memantul. Yang ketiga, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Jadi untuk mengurangi kebisingan, untuk mengurangi keramaian dalam suatu gedung atau ruangan, itu biasanya bunyi diserap oleh benda-benda tertentu seperti karpet, busa, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan penjelasannya. Nah, yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Ingat, sifat bunyi dapat dipantulkan. Jika apa? Jika mengenai benda keras. Seperti apa? Seperti kaca, dinding, dan logam. Ingat, bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Yang kedua, selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Ya, jadi kalau gedung berisi beberapa ratus orang sedang mengadakan rapat pertemuan, agar tidak terlalu bising atau ramai, biasanya di sisi gedung diberikan karpet, karet, busa, kertas untuk menyerap bunyi. Jadi bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, ini adalah suatu bangunan ya. Biasanya anak-anak kalau di bioskop seperti ini. Nah, kan di bioskop itu kan suaranya sangat keras. Nah, agar tidak mengganggu sekitar suara yang keras itu, maka biasanya lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Nah, kalau sampai ke bioskop atau ke tempat-tempat pertemuan untuk rapat, biasanya dilapisi karpet. Untuk apa tujuannya? Untuk menyerap atau meredam bunyi. Meredam bunyi agar suaranya tidak terlalu keras sehingga mengganggu yang di luar. Nah, berikutnya, bentuk-bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Ingat, pemantulan juga ada manfaatnya. Apa saja bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk pemantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema dan gaung. Ingat, bentuk-bentuk pemantulan bunyi ada 3. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya, gema, dan gaung. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan. Jadi ingat, pemantulan juga ada manfaatnya. Bernyanyi di ruang tertutup dapat memperkuat bunyi asli. Jadi kalau kita berbicara, berteriak di tempat terbuka dan tertutup berbeda hasilnya. Ketika kita bernyanyi, bercerita di ruang tertutup yang rapat, maka bunyinya lebih kuat. Misalnya, ketika ada penyanyi yang rekaman di dalam ruang rekaman. Nah, itu manfaatnya. Ruang yang tertutup bisa memperkuat bunyi asli yang digunakan para penyanyi untuk rekaman. Nah, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas. Seperti apa? Seperti ketika kita teriak di tepi tebing. Kalau anak-anak pernah menanjak di bukit, menanjak di pegunungan, di tebing. Nah, anak-anak teriak, suara pantulannya itu terdengar jelas. Nah, namanya gema. Jadi bunyi pantul yang suaranya itu terdengar jelas, namanya gema. Contoh, misal
kita sedang mendaki di gunung. Ketika di perjalanan itu kita katakan apa kabar. Nah, pantulannya menjadi gini, apa kabar. Nah, jadi jelas mantul ya, apa kabar, jelas terdengar. Nah, yang kedua adalah gaung. Gaung ini adalah bunyi pantul yang tidak terdengar jelas. Kalau gema tadi bunyi pantul yang terdengar jelas, kalau gaung ini bunyi pantul yang tidak terdengar jelas. Seperti kalau kita berada di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Nah, contohnya adalah kalau kita mengucapkan kata apa kabar, pantulannya itu enggak jelas, Cah. Contoh gini. Apa kabar? Apa kabar, kabar. Jelas ya? Apa kabar, kabar. Pantulannya menjadi bertabrakan, sehingga tadi Pak Koli sampaikan gaung adalah bunyi pantul yang tidak terdengar jelas. Yang berikutnya kita pada pertemuan yang sebelumnya telah belajar tari Bungong Jumpa pada posisi berdiri, dan kita juga pernah belajar formasi-formasi tari pada tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hari ini kita akan belajar persiapan pementasan tari Bungong Jumpa setelah pertemuan yang dulu-dulu sudah menguasai gerakannya dan formasinya. Apa saja yang diperhatikan? Yang diperhatikan dalam pementasan tari adalah, sebelumnya Pak Koli jelaskan dulu apa itu pementasan. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi kalau dengar kata pentas, pementasan, jadi adalah menampilkan ya, menunjukkan, menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Saat mementaskan tari, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Di dalam gerakan dan teknik menari ada banyak hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Kalau tariannya Bungong Jumpa, gerakannya juga harus tarian Bungong Jumpa. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Apakah harus lentur, lemas, atau kuat atau kaku? Nah, sesuai dengan tari yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Nah, biasanya setiap pementasan tari itu ada irama yang mengiringinya, ada musik atau lagu yang mengiringinya, agar tempo yang dipentaskan sesuai dengan gerakan dan irama. Yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmonis. Jadi harmonis itu serasi, sesuai dengan temponya, iramanya, gerakannya, sikap badannya itu sama. Yang kedua adalah ekspresi. Jadi penari itu tidak hanya soal gerakan badan dan irama saja, tetapi ekspresi juga menentukan hasil dari pementasan tari kita. Nah, ekspresi adalah penunjukan penjiwaan atau pesan yang ingin disampaikan pada saat menari. Jadi ada penjiwaan dalam menari yang diwujudkan dalam suatu ekspresi, sehingga penonton tahu ini tariannya tarian yang gembira, tarian menceritakan tentang sejarah dan sebagainya. Jadi ekspresi menentukan pesan yang dapat dipahami penonton. Nah, itu yang bisa Pak Koli sampaikan. Disimak baik-baik, pahami dan bacalah. Jelas di Quran, Iqra, bacalah materi dari Pak Koli. Semoga
bermanfaat. Terima kasih. Dan hari ini Pak Kolis belum memberikan tugas. Yang penting adalah anak-anak faham dulu materi yang Pak Kolis berikan. Pekan depan baru ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.